Tahun 2009. Saat palu godam seberat 8 kg itu menghantam permukaan dinding, pekerjaan yang semula hanya untuk memperbaiki rembesan air berubah menjadi mimpi buruk paling tak terlupakan seumur hidup. Di antara bongkahan semen yang runtuh, tidak ada besi beton, tetapi sebuah sepatu hak tinggi berwarna merah menyala tersangkut dengan mengerikan. Di sampingnya, pemilik rumah, Haryanto Wijaya, lututnya lemah seketika, dan ia pun tersungkur di antara puing-puing. Ini bukan renovasi. Ini jelas-jelas sebuah operasi yang terlambat 30 tahun untuk bangunan tua yang telah lama membisu ini. Kisah lama menyimpan misteri, belajar sejarah mengenal negeri. Selamat datang di Kisah Lama. Jangan lupa tekan tombol subscribe, cerita akan segera dimulai. Waktu mundur 3 jam sebelumnya. Di sebuah jalan di kawasan Glodok, Kota Tua Jakarta, sebuah rumah tua berlantai 4, terjepit di antara deretan apartemen baru, tampak seperti orang tua yang belum sepenuhnya terjaga dari tidurnya. Pak Budi, seorang tukang bangunan yang sudah 30 tahun menggeluti profesinya, sedang berada di sebuah kamar di lantai 3, menatap cemas dinding yang menghitam di hadapannya. Dinding ini sangat aneh. Meskipun di luar matahari bersinar terik, dinding ini tidak menunjukkan bekas rembesan air yang biasa, malah justru mengembuskan hawa dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Pemilik rumah sebelumnya mengeluh, setiap kali hujan, dinding ini mengeluarkan suara tak-tak-tak seperti kelereng yang menggelinding di lantai, membuat orang jadi gila karena tidak bisa tidur. Pak Budi mengulurkan tangan dan meraba permukaan dinding. Ujung jarinya merasakan sensasi dingin menusuk. Sentuhan itu tidak terasa seperti menyentuh semen yang kasar, melainkan lebih seperti menyentuh sepotong kulit sapi mentah yang baru dikeluarkan dari lemari es. Ia membuang puntung rokok kretek dari mulutnya, mengumpat pelan untuk memberanikan diri, lalu menempelkan mata bor ke dinding. Demi mendapatkan upah beberapa juta rupiah dari pekerjaan ini, ia memberanikan diri menekan pelatuknya. Suara melengking mesin bor menggema di lorong tangga yang sempit. Getaran frekuensi tinggi yang memekakan telinga saat mata bor menggerus bata merah membuat telapak tangan Pak Budi kesemutan. Awalnya ia mengira ini hanyalah pekerjaan perbaikan dinding lembab yang biasa. Cukup dengan membongkar lapisan permukaan yang rusak, membuat lapisan kedap air baru, lalu ia bisa selesai dan menerima bayaran. Tapi dinding ini terasa janggal. Setelah mata bor menembus sedalam 5 cm, sensasi padat khas dinding bata merah yang menghambat laju bor tiba-tiba lenyap. Berganti dengan rasa mulus yang aneh, seolah-olah mata bor menembus sepotong kue lapis yang sudah rapuh, atau sejenis kayu yang sudah lama lapuk dan keropos. Pak Budi mengerutkan kening, jarinya masih belum melepaskan pelatuk. Mata bor itu seakan digigit oleh sesuatu di dalam, lalu macet seketika. Torsi yang sangat kuat nyaris membuat pergelangan tangannya cedera. Pak Budi mengumpat lagi, buru-buru melepaskan saklar. Udara dipenuhi bau debu yang menyesakkan. Baunya tidak seperti debu semen biasa, melainkan bercampur dengan aroma apek yang sulit dijelaskan. Ia mengibaskan debu di depan matanya, mendekat ke lubang yang baru saja ia buat. Tidak ada air yang merembes dari sana. Sebaliknya, lubang itu sangat kering. Saat ia dengan hati-hati mencongkel pecahan bata di sekitarnya dengan pahat, sepotong plesteran sebesar telapak tangan terkelupas dan jatuh berderak. Pupil mata Pak Budi seketika melebar. Di dalam lubang gelap yang tidak beraturan itu, tersangkut sebuah benda berwarna cerah. Bukan kabel listrik, bukan pipa air, melainkan sebuah benda runcing berwarna merah. Jantung Pak Budi berdebar kencang. Tanpa sadar ia mundur setengah langkah. Rasa takut naluriah itu menjalar di punggungnya seperti sengatan listrik. Ia menenangkan diri, memberanikan diri menyinari bagian dalam lubang dengan senter. Itu adalah hak dari sebuah sepatu hak tinggi berwarna merah. Haknya yang ramping tingginya sekitar 7 cm. Lapisan kulit vernis merahnya sudah kehilangan kilaunya, menjadi kusam dan penuh retakan halus. Namun warna merah itu, di tengah puing-puing semen yang kelabu, tampak begitu mencolok, bahkan memancarkan aura kehidupan yang aneh. Hak sepatu itu tidak diletakkan begitu saja di sana, melainkan tertanam erat di antara celah bata, seolah-olah saat dinding itu dibangun, seseorang dengan sengaja menggunakannya sebagai pengisi celah, memaksanya masuk ke dalam. Pak Budi menelan ludah. Dalam profesi tukang bangunan,
Ada banyak pantangan dan aturan tak tertulis. Menanam sesuatu di dalam dinding, entah itu untuk menolak bala atau untuk berbuat jahat. Ia tidak berani memikirkannya lebih jauh. Tapi pekerjaan sudah setengah jalan. Tidak mungkin berhenti begitu saja. Ia mengulurkan tangannya yang bersarung tangan katun, mencoba meraih hak sepatu itu, ingin menariknya keluar untuk melihat lebih jelas. Benda itu tidak bergerak sedikit pun. Hak sepatu itu seolah telah tumbuh menyatu dengan dinding. Pak Budi menggertakkan gigi, mengerahkan sedikit tenaga di pergelangan tangannya, dan menariknya dengan kuat. Krak, terdengar suara tumpul. Hak sepatu itu tidak tercabut, malah sesuatu yang terhubung dengannya di dalam sana patah. Segera setelah itu, dari kedalaman dinding, terdengar suara benda jatuh yang sangat berat. Gedebuk. Suaranya pelan tapi berat. Tidak seperti suara batu jatuh, lebih mirip suara gulungan kasur tebal yang terbungkus kain, atau benda lain yang empuk namun berbobot, jatuh dengan keras ke lantai kayu. Suara itu merambat melalui rongga dinding, membawa gema kosong yang menusuk langsung ke telinga Pak Budi. Tangan Pak Budi membeku di udara. Hawa dingin yang keluar dari lubang dinding itu merambat dari ujung jarinya hingga ke lubuk hatinya. Itu bukan dinginnya ASI, melainkan hawa dingin yang lembab dan menyeramkan, seperti membuka sebuah gudang bawah tanah yang telah terkunci selama bertahun-tahun. Ia merasa ada seseorang di balik dinding itu, atau sesuatu, yang barusan, karena tarikannya, baru saja membalikkan badan di dalam sana. Pak Budi tidak tahan lagi. Ia melempar pahatnya, bahkan tidak sempat membereskan tas peralatannya, lalu berbalik dan berlari menuruni tangga. Suara langkah kakinya terdengar sangat panik di lorong yang kosong. Baru setelah ia berlari keluar dari pintu utama di lantai 1, berdiri di bawah emperan toko di Jalan Glodok, barulah suara hujan deras yang riuh dan udara yang lembab menerpa wajahnya. Ia merasa seperti hidup kembali. Hujan di luar sangat deras, menghantam aspal dengan suara gemertak, menimbulkan kabut air putih. Pak Budi bersandar di pilar emperan. Tangannya gemetar saat merogoh sebungkus gudang garam dari sakunya. Butuh beberapa kali percobaan untuk menyalakan rokoknya. Ia menghisap dalam-dalam. Rasa pedas nikotin sedikit menenangkannya. Muka kok pucat begitu, Mas? Kayak lihat setan saja. Sebuah suara serak terdengar dari samping. Pak Budi terkejut hingga tangannya bergetar dan abu rokoknya jatuh ke celananya. Ia menoleh dan melihat Pak Wiryo, penghuni lantai 1. Pak Wiryo sudah berusia 75 tahun. Seorang penduduk asli kota tua. Sehari-hari ia mengenakan kaos singlet putih yang sudah menguning, duduk di kursi rotan di bawah emperan, dengan kipas anyaman di tangan. Di samping kakinya ada sebuah radio yang selalu memutar lagu-lagu keroncong lawas. Pak Budi tersenyum kecut, menyeka keringat dingin di dahinya. Pak Wiryo, rumah ini dulu apa pernah ada kejadian aneh? Kipas di tangan Pak Wiryo berhenti bergerak. Sepasang matanya yang agak keruh, dari balik kacamata bacanya yang tebal, menatap Pak Budi dengan penuh arti. Ia tidak langsung menjawab, melainkan mengambil cangkir teh melati yang sudah dingin di sampingnya, berkumur, lalu meludahkannya ke selokan di pinggir jalan. Dinding di lantai 3 itu. Kamu utak-atik. Ya. Suara Pak Wiryo sangat pelan, bercampur dengan suara hujan, terdengar tidak begitu nyata. Pak Budi mengangguk, merendahkan suaranya. Pak, saya lihat ada sepatu hak tinggi merah di dalam dinding, diselipkan di celah bata. Kulit wajah Pak Wiryo yang penuh keriput sedikit berkedut. Ia meletakkan cangkir tehnya, tatapannya menjadi jauh, seolah menembus tirai hujan di depannya, memandang ke masa lalu yang sangat jauh. Sudah kuduga, cepat atau lambat pasti akan ketahuan. Pak Wiryo menghela napas. Helaan napasnya sangat panjang, membawa rasa lelah dan pasrah yang tak terlukiskan. Itu barangnya Ratna. Di seluruh Glodok, cuma dia yang pakai sepatu hak tinggi merah seperti itu. Ratna? Pak Budi bukan orang sini, ia tidak tahu apa-apa tentang kisah lama di tempat ini. Itu kejadian tahun 1970-an, kata Pak Wiryo pelan, matanya tidak menunjukkan rasa takut, hanya ada rasa rindu yang getir akan masa lalu. Waktu itu, rumah ini baru dibangun beberapa tahun.
Ratna itu primadona di klub malam mawar merah di Mangga Besar. Cantiknya bukan main, wajahnya lonjong, matanya besar. Kalau dia sudah tersenyum, semua laki-laki di sepanjang jalan bisa lupa diri. Dia paling suka pakai kebaya merah dengan sepatu hak tinggi merah. Badannya selalu wangi melati. Kalau berjalan, suara hak sepatunya di lantai batu tak-tak-tak. Merdu sekali. Pak Budi mendengarkan dengan saksama. Rokok yang terjepit di jarinya terbakar sampai ke filternya tanpa ia sadari. Lalu, bagaimana nasibnya? Dia mati di dalam sana. Pak Wiryo menggelengkan kepala, ekspresinya menjadi aneh, seperti senyum tapi bukan, bercampur dengan sedikit ketakutan. Kalau memang benar-benar mati, urusannya cuma selamatan saja. Masalahnya, tidak ada yang pernah melihat dia mati. Waktu itu tahun 1980-an, juga pas hujan deras begini. Tuan Lim, pemilik lama rumah ini, bilang ke semua orang kalau Ratna sudah pulang kampung ke Jawa untuk menikah. Sejak hari itu, Ratna tidak pernah muncul lagi. Semua orang mengira dia benar-benar sudah insaf dan hidup bahagia. Pak Wiryo tiba-tiba merendahkan suaranya. Jari-jarinya yang kurus menunjuk ke langit-langit di atas kepala mereka. Tapi, tidak lama setelah dia pergi, dinding itu mulai berulah. Punggung Pak Budi terasa dingin. Ada hantunya? Bukan suara hantu yang hi. Pak Wiryo menyipitkan matanya, seolah suara itu kini terdengar lagi di telinganya. Tapi suara cakaran di dinding. Setiap tengah malam, saat sudah sepi, dari dalam dinding di lantai 3 itu terdengar suara serak. 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 Taka. Pelan, tidak terburu-buru, seperti kuku yang digoreskan ke papan tulis, atau ke dinding semen yang kasar, goresan demi goresan. Pak Wiryo berhenti sejenak. Tatapannya menjadi lebih dalam. Coba kamu bayangkan, kalau itu tikus, pasti suaranya lari-larian tidak beraturan. Tapi suara ini berirama, menggaruk beberapa kali, berhenti sejenak, lalu menggaruk lagi. Kadang-kadang juga terdengar suara ketukan tumpul, seolah-olah sudah tidak punya tenaga lagi, meminta orang membukakan pintu. Pak Budi merasakan hawa dingin merambat dari telapak kakinya hingga ke ubun-ubun. Suara gedebuk yang baru saja ia dengar di lantai atas seketika tumpang tindih dengan gambaran yang diceritakan Pak Wiryo. Lalu Tuan Lim tidak melakukan apa-apa, tanya Pak Budi. Melakukan apa? Pak Wiryo tersenyum sinis. Kerutan di wajahnya berkumpul menjadi satu seperti koran bekas yang diremas. Waktu itu para tetangga protes. Bilang tidak bisa tidur karena berisik. Tuan Lim cuma bilang itu suara tikus di dalam pipa. Akhirnya karena sudah tidak bisa ditutupi lagi, dia memanggil seorang orang pintar. Orang pintar itu tidak mengadakan ritual pengusiran arwah. Dia hanya menaburkan segenggam beras kuning di dasar dinding itu, lalu menempelkan secarik kain rajah. Setelah itu, lubang ventilasi yang semula ada di sana, malam itu juga disuruh orang untuk ditutup mati. Ditutup mati? Mata Pak Budi terbelalak. Iya, ditutup dengan bata lapis demi lapis, terakhir diplester semen. Pak Wiryo menatap Pak Budi, tatapannya memancarkan kedinginan orang yang telah melihat segalanya. Sejak saat itu, suaranya memang mengecil. Tapi semua orang di gedung ini tahu, ada sesuatu di dalam dinding itu. Bukan suaranya yang hilang, tapi sesuatu di dalam sana sudah tidak punya tenaga lagi untuk mencakar. Hujan semakin deras, langit menjadi gelap seolah akan runtuh. Udara di bawah emperan menjadi lengket dan panas. Pak Budi membuang puntung rokoknya, baru saja akan bertanya lagi. Tiba-tiba dari arah lorong terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Langkah kaki itu berat, cepat, dan membawa amarah yang meluap-luap. Pak Budi. Pak Budi. Seorang pria parubaya berjas keluar. Keringat membasahi seluruh kepalanya, dasinya miring ke satu sisi. Dia adalah pemilik rumah saat ini, Haryanto Wijaya. Jelas sekali dia datang karena panggilan telepon Pak Budi yang tidak terjawab tadi. Atau mungkin karena firasat buruk. Wajah Haryanto pucat pasi. Matanya menunjukkan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Ia langsung melihat Pak Budi yang berdiri di bawah emperan. Dan Pak Wiryo yang duduk di sampingnya dengan senyum tipis.
Kamu sentuh dinding itu? Suara Haryanto bergetar. Ia menatap Pak Budi dengan tajam. Tatapannya bukan seperti melihat seorang tukang bangunan, melainkan seperti melihat musuh bebuyutan yang telah merusak makam leluhurnya. Pak Budi terkejut dengan sikapnya. Tanpa sadar ia mengangguk. Baru dibor beberapa lubang. Siapa yang suruh kamu bor? Bukannya saya bilang cuma perbaiki rembesannya dari luar? Haryanto tiba-tiba berteriak. Suaranya melengking dan aneh, bahkan mengalahkan suara hujan di luar. Ia maju dan mencengkram lengan Pak Budi dengan kasar. Tenaganya luar biasa besar. Jari-jarinya nyaris menancap ke daging Pak Budi. Tutup lagi. Sekarang juga naik ke atas dan tutup lagi. Saya tidak jadi renovasi. Berapapun saya bayar. Cepat tutup lubang itu. Reaksinya terlalu berlebihan. Jauh melebihi kemarahan seorang pemilik rumah normal terhadap kesalahan renovasi. Itu adalah ketakutan. Sebuah ketakutan yang mendekati kehancuran yang jarang terlihat pada pria berusia 50-an ini. Pak Wiryo, yang duduk di kursi rotan, perlahan mengayunkan kipasnya, menatap Haryanto yang kalap dengan senyum tipis yang mengejek. Haryanto, bangkai itu, serapat apapun ditutupi, baunya pasti akan tercium juga. Sudah 30 tahun. Yang seharusnya keluar, pasti akan keluar. Haryanto menoleh dengan cepat, menatap Pak Wiryo dengan tajam. Tatapannya penuh peringatan, bahkan sedikit niat membunuh. Tapi sedetik kemudian, ia seperti balon yang kempis, seluruh tubuhnya lemas. Ia berbalik dan mencengkram tangan Pak Budi erat-erat, mengeluarkan setumpuk tebal uang ratusan ribu dari sakunya dan menyodorkannya secara acak ke tangan Pak Budi. Pak Budi, tolong, saya mohon sama Bapak. Itu dinding Feng Shui. Tidak boleh disentuh. Kalau disentuh, bisa ada yang mati. Tutup lagi, cepat tutup lagi. Di tengah tarik-menarik itu, tiba-tiba dari lantai atas terdengar suara benturan keras. Itu bukan suara bor. Itu adalah suara struktur dinding bata yang runtuh karena distribusi beban yang tidak merata, atau karena titik tumpu yang telah dirusak akhirnya tidak mampu menahan tekanan. Bruuk. Seluruh bangunan tua itu seakan ikut bergetar. Kaca jendela di lantai 3 bergetar hebat. Asap debu putih tebal menyembur dari lorong tangga seperti ular piton yang mengamuk. Seketika menelan cahaya remang-remang dari luar. Di tengah kepulan debu itu, Pak Budi seolah mencium sebuah aroma. Bukan bau apek, bukan pula bau selokan. Itu adalah aroma manis yang samar namun sangat tajam. Seperti bunga melati yang telah lama disimpan, sudah kering dan menghitam. Aroma debu yang bercampur wangi melati itu membuat mata perih dan berair. Belum sempat Pak Budi bereaksi, Haryanto di sampingnya seperti orang gila, mendorong Pak Budi yang menghalangi jalan, lalu berlari dan merangkak naik ke lantai 3. Suara sepatu kulitnya di tangga kayu terdengar kacau dan berat. Setiap langkah seolah menginjak luka lama keluarga ini yang tak boleh terlihat. Pak Budi menyeka debu dari wajahnya. Rasa tidak enak di hatinya semakin kuat. Ia mengambil senter yang jatuh di lantai dan segera menyusul ke atas. Setibanya di lantai 3, pemandangan di hadapannya membuat Pak Budi terpana. Dinding yang tadinya rata, kini bagian tengahnya ambrol membentuk lubang besar. Lapisan bata yang tipis itu rupanya tidak mampu menahan gerusan waktu, runtuh bersama dengan struktur rongga di dalamnya. Haryanto sedang berlutut di depan tumpukan puing, tidak peduli celana jasnya robek atau tangannya penuh semen. Ia dengan panik memasukkan kembali bongkahan bata yang jatuh ke dalam lubang hitam itu. Gerakannya kacau dan kikuk, mulutnya terus bergumam. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini cuma sampah, sampah lama yang ditumpuk. Ditutup lagi saja. Ditutup lagi saja. Pak Haryanto, Anda sedang apa? Pak Budi mendekat, sorot senternya menyorot langsung ke wajah pucat Haryanto. Haryanto silau karena cahaya. Ia mengangkat satu tangan untuk menutupi wajahnya, sementara tangan yang lain masih berusaha keras menutupi lubang itu, seolah takut sesuatu di dalamnya akan keluar, atau takut orang lain melihat dosa di dalamnya. Jangan disorot, matikan. Matikan lampunya. Haryanto berteriak histeris, suaranya serak parau. Ia gemetar sambil mengeluarkan setumpuk uang lagi dari sakunya. Kali ini bahkan dengan amplopnya. Langsung ia lemparkan ke dekat kaki Pak Budi. Pak Budi, ini bukan urusan Bapak lagi.
Uang ini ambil saja untuk minum kopi. Pekerjaan hari ini tidak usah dilanjutkan. Bapak pergi, sekarang juga pergi. Pak Budi tidak mengambil uang di lantai. Dalam profesinya, ada uang yang boleh diambil, ada uang yang jika diambil akan membawa sial. Tatapannya melewati bahu Haryanto yang gemetar, menuju lubang hitam di dinding itu. Dengan bantuan cahaya remang dari koridor, Pak Budi bisa melihat dengan jelas apa yang disebut rongga itu. Itu sama sekali bukan gudang, juga bukan dinding feng shui. Itu adalah sebuah ruang sempit, lebarnya tidak lebih dari 1 meter dan panjangnya tidak lebih dari 2 meter. Hanya cukup untuk 1 orang berbaring. Di dalam ruang sempit itu, tidak ada jendela, tidak ada cahaya. Hanya ada kegelapan tak berujung dan keheningan yang mematikan. Dan yang menggelinding keluar dari lubang itu memang bukan mayat, tetapi sesuatu yang lebih membuat hati sesak daripada mayat. Itu adalah sepatu. Belasan pasang sepatu tua, berserakan di lantai semen yang berdebu. Ada sandal selop bordir model lama. Motif bunganya sudah tidak bisa dikenali warnanya. Ada sandal jepit plastik murahan. Salah satu talinya sudah putus. Ada juga beberapa pasang sepatu hak tinggi dengan model yang berbeda-beda. Haknya sangat tinggi, seolah disiapkan untuk acara-acara khusus. Sebagian besar sepatu ini sudah sangat usang, aus karena sering dipakai. Tapi ada satu hal yang unik, semuanya sangat bersih. Meskipun berada di dalam rongga dinding yang tak pernah melihat matahari selama 30 tahun, selain tertutup debu, semuanya tersusun rapi. Ujung-ujungnya menghadap ke arah yang sama, seolah-olah siap kapan saja untuk dipakai oleh seseorang, untuk berjalan keluar dari penjara ini. Pak Budi berjongkok, mengambil sebuah kaleng biskuit yang terguling di dekat kakinya. Kaleng hongguan yang sudah berkarat, lapisan besinya sudah mengelupas. Di atasnya masih menempel setengah label kertas yang buram. Kaleng itu sangat ringan. Tanpa sadar Pak Budi mengocoknya. Klotak. Klotak. Terdengar beberapa suara benturan kering dari dalam. Jantung Pak Budi berdebar kencang. Dengan susah payah ia membuka tutup kaleng yang sudah longgar itu. Bau manis yang apek menyengat hidung. Di dalamnya ada beberapa butir permen jahe yang sudah setengah meleleh dan mengkristal kembali menjadi gumpalan hitam. Tangan Pak Budi gemetar. Ini makanan untuk manusia. Di dalam rongga dinding yang gelap gulita ini, pernah ada seseorang yang bertahan hidup dengan kaleng-kaleng ini, dengan permen-permen ini, menghitung hari dalam kegelapan. Mungkin saat lapar ia mengulum sebutir permen, saat haus ia meminum air yang jika tidak diantar tepat waktu, akan terputus. Ini yang Anda sebut dinding feng shui. Suara Pak Budi menjadi dingin. Ia meletakkan kaleng permen itu dengan keras di lantai. Suara benturan kaleng dengan lantai terdengar nyaring, seolah menjadi genderang peringatan bagi suasana yang mencekam ini. Pak Haryanto, apakah dinding feng shui menyimpan makanan untuk orang hidup? Apakah dinding feng shui menyimpan belasan pasang sepatu bekas wanita? Haryanto menghentikan gerakannya. Ia terduduk lemas di lantai yang penuh debu. Seluruh tubuhnya seolah kehilangan tulang punggung. Ia menatap sepatu-sepatu yang berserakan itu. Matanya kosong, bibirnya bergetar. Akhirnya ia tidak lagi mencoba menutupi apapun. Bukan saya yang mau mengurungnya. Haryanto memeluk kepalanya. Suaranya bercampur isak tangis, seperti anak kecil yang berbuat salah. Waktu itu saya baru belasan tahun. Ayah bilang wanita itu adalah masalah. Tidak boleh dibiarkan keluar dan berkeliaran. Nanti jadi omongan orang, ayah bilang. Biarkan dia sembunyi di dalam sebentar. Setelah keadaan tenang, baru akan diantar pergi. Sembunyi sebentar? Pak Budi menunjuk tumpukan sepatu di lantai. Amarahnya membara di dada. Sembunyi sebentar ini sampai 30 tahun. Sampai orangnya tidak ada lagi. Saya tidak berani. Haryanto mengangkat kepala, wajahnya basah oleh air mata dan ingus, tampak sangat menyedihkan. Ayah kemudian sakit-sakitan. Saya mau melepaskannya, sungguh. Tapi hari itu saya berjalan ke dekat dinding, saya dengar suara ketukan dari dalam, duk, duk, duk. Saya takut dia keluar dan membenci saya, takut dia balas dendam pada keluarga kami. Saya lari. Saya pura-pura tidak mendengar.
Mendengar pengakuan ini, Pak Budi merasakan hawa dingin merambat dari telapak kakinya hingga ke ubun-ubun. Ini lebih kejam dari pembunuhan langsung. Ini adalah melupakan seseorang yang masih hidup di dalam dinding. Begitu saja. Wanita itu, dalam kegelapan, mendengar tawa ria keluarganya di luar, melihat bata demi bata menutup jalan hidup terakhirnya. Betapa putus asanya dia. Menjadi manusia sampai seperti ini, lebih rendah dari binatang. Jika Anda juga merasa perbuatan tidak berperasaan seperti ini bahkan Tuhan pun tidak akan membiarkannya, silakan berikan like ke dalam hati. Semoga keadilan di dunia ini, meskipun terlambat, akan datang. Lihat ini. Pak Budi menarik keluar sebuah kotak biskuit berkarat dari tumpukan puing. Kotak itu tidak tertutup rapat, tutupnya entah sudah kemana. Pak Budi menyorotkan senter ke dalamnya. Seketika, udara seolah membeku. Di dalam kotak itu tidak ada biskuit, hanya ada tumpukan potongan kertas. Potongan-potongan kertas itu sebagian besar adalah bagian dalam bungkus rokok yang dibalik, atau sobekan pinggir koran. Di setiap potongan kertas, penuh dengan goresan simbol yang sama, tanda turus. Ada yang ditulis dengan rapi, ada yang ditulis dengan acak-acakan, ada yang goresannya terputus di tengah jalan, seolah penulisnya kehabisan tenaga. Tinta merahnya bukan tinta biasa. Warnanya gelap dan pekat, dengan aroma khas yang tajam. Pak Budi mendekat untuk melihat. Itu adalah lipstik. Ditulis dengan lipstik kesayangan milik si empunya sepatu hak tinggi merah. Goresan demi goresan. Satu set turus berarti 5 hari. Di sini, satu kotak penuh potongan kertas, ribuan goresan, entah berapa hari dan malam yang telah dilaluinya. Haryanto, melihat potongan-potongan kertas itu, akhirnya benar-benar hancur. Ia menutupi wajahnya dan mengeluarkan raungan yang telah lama terpendam. Suaranya penuh dengan ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Ia selalu berpikir, dengan menutup dinding, ia bisa menutup hati nuraninya, bisa mengubur aib keluarga yang memalukan itu selamanya. Tapi ia tidak menyangka, meskipun wanita itu tidak berhasil mendobrak dinding untuk keluar, ia menggunakan cara ini untuk mengukir setiap hari keputusasaannya, meninggalkannya untuk hari ini. Dia tidak bermaksud menyakiti kalian, kata Pak Budi sambil menatap potongan-potongan kertas itu. Suaranya agak serak. Dia hanya menunggu sampai lipstiknya habis, menunggu sampai permennya habis, menunggu sampai ia tidak punya tenaga lagi untuk membuat tanda turus di dinding. Tiba-tiba, pandangan Pak Budi tertuju pada bagian terdalam tumpukan barang itu. Di tempat yang seharusnya menjadi tempat tidur, ada sebuah tikar pandan tua yang tergulung. Dari sudut tikar itu, menyembul sepotong kain merah. Jantung Pak Budi berdebar kencang. Ia menoleh ke arah Haryanto yang tergeletak lemas di lantai, menarik napas dalam-dalam, melangkahi bata-bata di lantai, dan berjalan menuju tikar itu. Ia tidak tahu apa yang akan ia lihat setelah membuka tikar ini. Tapi ia tahu, lapisan terakhir kain penutup malu ini harus ia yang membukanya. Saat itu, kilat menyambar di luar jendela, membelah langit, disusul suara guntur yang menggelegar. Duar! Guntur itu membuat tumpukan sepatu tua bergetar, seolah para pemilik sepatu itu akhirnya menunggu saat ini tiba, bersiap untuk berdiri dan menyelesaikan perjalanan pulang terakhir mereka. Guntur belum reda, raungan Haryanto yang melengking sudah meledak. Jangan disentuh. Kubilang jangan disentuh. Kamu tidak mengerti, hah? Kubilang melengguntuh. Kubilang jangan disentuh. Ia merangkak dengan tangan dan kaki dari lantai. Setelan jas mahalnya sudah penuh dengan kapur dan debu. Seluruh tubuhnya seperti anjing gila yang terpojok, menerkam dan memeluk betis Pak Budi. Tenaganya luar biasa besar, kekuatan yang muncul dari rasa takut yang ekstrem. Jari-jarinya mencengkeram erat celana kerja Pak Budi, kukunya nyaris terlepas. Pak Budi, saya kasih uang. Bapak mau berapa? 2 miliar, 3 miliar, saya tulis cek sekarang juga. Asal Bapak jangan buka tikar itu, asal Bapak sekarang juga pasang lagi batanya. Haryanto mendongak, otot-otot di wajahnya kejang tak terkendali. Air liurnya muncrat kemana-mana. Rumah ini saya kasih ke Bapak juga boleh. Tutup lagi. Saya mohon, tutup lagi. Pak Budi terhuyung karena tarikannya.
Tapi kali ini ia tidak mundur. Ia menunduk, menatap pemilik rumah yang biasanya angkuh ini di kakinya, dan merasa wajah yang terdistorsi itu lebih mengerikan daripada apapun yang ada di dalam dinding. Pak Haryanto, dindingnya sudah runtuh, suara Pak Budi berat, seolah menahan batu besar. Langit juga sudah terang. Lihat keluar, kilat saja sudah bisa menyinari sampai ke dalam sini. Bapak masih mau menutupinya kemana lagi? Bapak pikir Tuhan itu buta? Belum runtuh. Belum. Haryanto menggelengkan kepala seperti orang gila. Bola matanya penuh dengan garis-garis darah. Pupilnya melebar. Asal kamu tidak bilang, asal saya tidak bilang, siapa yang tahu dindingnya pernah runtuh? Ini Glodok, rumah tua begini. Setiap hari juga ada saja bata yang rontok. Tambah lagi saja. Pasti tidak apa-apa. Ditambal, Pak Budi menendang setengah bata merah yang berserakan di sampingnya. Bata itu menghantam dinding dan mengeluarkan suara kleng yang nyaring, membuat Haryanto gemetar. Belasan pasang sepatu di dalam itu kamu mau tembok juga? Kaleng permen yang sudah menghitam itu kamu mau tembok juga? Dan orang di bawah tikar ini. Kamu juga berencana membiarkannya mendekam di dalam selama 30 tahun lagi? Tidak ada orang. Mana ada orang? Haryanto tiba-tiba melepaskan pegangannya. Terhuyung-huyung mundur hingga punggungnya menabrak dinding seberang. Sudah tidak ada orang lagi. Ayah bilang dia sudah pergi. Sudah lama pergi. Pergi? Pak Budi tidak lagi mempedulikannya. Ia berbalik menghadap tikar yang terhampar di bagian dalam rongga itu. Tikar itu sangat usang. Ujung-ujungnya sudah lapuk dan menghitam. Tetapi digelar dengan sangat rata. Di dalam rongga yang sempit bahkan untuk berbalik pun sulit, tikar ini adalah dunia terakhir bagi orang itu. Pak Budi menarik napas dalam-dalam. Bau apek yang bercampur dengan aroma melati yang aneh menusuk hidungnya. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut hantu, tapi takut melihat betapa kelamnya hati manusia. Ia mengulurkan tangan, meraih salah satu sudut tikar. Ujung kain merah yang menyembul itu berada tepat di bawah jarinya. Jangan lihat. Haryanto mengeluarkan teriakan putus asa terakhirnya, menutupi matanya. Pak Budi tidak berhenti. Dengan sekali sentakan, ia menyibakkan tikar yang berat itu. Waktu seolah berhenti pada saat itu. Tidak ada kerangka putih yang menyeramkan seperti yang dibayangkan. Tidak pula ada mayat membusuk yang menjijikkan. Di bawah tikar itu hanyalah satu set pakaian. Satu set kebaya beludru merah yang terlipat dengan sangat rapi. Di atasnya tertutup lapisan debu yang tebal, seolah memberi selubung duka pada warna merah yang menyala itu. Leher, lengan, dan setiap kancing kebaya itu terkancing dengan sempurna, bagian dalamnya kosong. Pemilik yang menopang pakaian ini tampaknya telah lapuk menjadi debu seiring berjalannya waktu, hanya menyisakan cangkang ini. Tapi di bagian bawah kebaya itu, diletakkan sepasang selop bordir merah. Ujungnya menghadap keluar, kedua selop itu berdekatan. Seolah-olah ada orang tak terlihat yang sedang duduk diam di sana. Kedua tangan terlipat di lutut, menunggu pintu yang tidak akan pernah terbuka itu dibukakan. Kekosongan ini lebih mengerikan daripada jika ada isinya. Karena ini berarti, orang itu, di saat-saat terakhir hidupnya, masih menjaga sebuah martabat yang memilukan. Ia tidak merobek-robek pakaiannya dalam pergulatan. Tidak pula mencabik-cabik dirinya dalam keputusasaan. Melainkan, ia merapikan dirinya, mengenakan pakaian kesukaannya, dan duduk di sini, perlahan-lahan menunggu kematian. Tenggorokan Pak Budi terasa seperti tersumbat kapas. Tatapannya jatuh pada bantal di samping kebaya itu. Sebenarnya itu hanyalah setumpuk koran bekas yang membungkus sebuah batu bata. Di samping bantal itu, ada dua benda. Satu adalah mainan kerincingan sederhana yang terbuat dari kaleng bekas dan sebatang kayu. Buatannya sangat kasar, jelas sekali buatan tangan. Satunya lagi adalah secarik surat yang sudah menguning dan rapuh. Kertasnya sudah lembab, ujungnya hancur begitu disentuh. Pak Budi dengan hati-hati mengambil kertas itu. Tidak ada tulisan panjang lebar di atasnya, hanya beberapa kata yang ditulis dengan pensil alis, goresannya tidak beraturan. Tulisannya sangat samar, namun setiap goresannya penuh kekuatan. Haryanto, anak kita haus. Dua kata anak kita ditulis sangat besar. Goresan terakhirnya sangat panjang,
seolah tangan penulisnya tiba-tiba terkulai lemas. Pak Budi, sambil memegang kertas itu, tiba-tiba berbalik badan. Dengan beberapa langkah ia menghampiri Haryanto, menempelkan kertas itu dengan keras ke wajahnya. Baca sendiri, baca yang jelas. Dada Pak Budi naik turun dengan hebat, matanya memerah. Ini ditulis untukmu, dia bilang anak kita haus. Baca yang jelas, dia bilang anak kita haus. Coba katakan padaku, dari mana datangnya anak di dalam sini? Haryanto tertegun sesaat saat kertas itu menampar wajahnya. Ia gemetar meraih kertas itu. Saat matanya melihat tulisan tangan yang dikenalnya, seluruh tubuhnya seolah disambar petir, membeku total. Anak. Bibir Haryanto membiru, giginya bergemeletuk. Dia benar-benar hamil? Kamu tidak tahu? Pak Budi menatapnya tak percaya. Ayah bilang dia bohong, bilang dia mau menjebak keluarga kita. Haryanto memeluk kepalanya, 10 jarinya menancap dalam kerambutnya, menariknya dengan keras, menangis sejadi-jadinya. Waktu itu saya belum menikah. Ayah bilang ini aib, tidak boleh sampai tersebar. Jadi dia disembunyikan di sini, katanya, tunggu sampai melahirkan baru dibicarakan. Tunggu sampai melahirkan? Pak Budi menunjuk rongga yang lebarnya hanya 1 meter itu. Melahirkan di sini, tanpa jendela satupun? Kalian bahkan menutup lubang ventilasinya. Kalian menyuruhnya melahirkan di sini? Lubang ventilasi itu bukan saya yang tutup. Ayah yang suruh orang menutupnya. Haryanto menangis hingga ingus dan air mata membasahi wajahnya, seperti seorang pengecut yang tak berdaya. Malam itu, Ayantu, tengah malam, saya dengar suara dari dalam dinding. Duk, 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 duk. Seperti ada orang yang membenturkan kepala ke dinding, atau seperti sedang membunyikan kerincingan itu. Suara Haryanto semakin kecil, penuh dengan kenangan yang menakutkan. Saya lapor ke ayah. Ayah menampar saya, bilang itu suara tikus, suara kucing liar di luar. Tidak boleh saya bicara sembarangan. Dia bilang wanita itu sudah lama pergi setelah diberi uang. Saya takut, saya benar-benar takut. Saya pura-pura tidak dengar. Setiap malam saya menutupi kepala dengan selimut. Tapi suara itu masih ada. Terdengar selama seminggu. Lalu? Suara Pak Budi sedingin es. Lalu tidak ada suara lagi. Haryanto tergeletak di lantai, menatap kebaya merah itu dengan tatapan kosong. Benar-benar tidak ada suara lagi. Saya kira dia benar-benar sudah pergi. Pak Budi menatap mainan kerincingan di lantai. Itu adalah mainan yang dibuat untuk anak. Wanita itu, dalam kegelapan, mungkin merasakan gerakan di perutnya. Mungkin itu adalah ilusi terakhirnya sebelum ajal. Ia membuat sebuah kerincingan, ingin menenangkan anak yang bahkan belum sempat melihat dunia. Suara ketukan selama seminggu itu bukanlah ulah hantu. Itu adalah permintaan tolong. Itu adalah 2 nyawa. Dari balik lapisan bata merah, mengirimkan rintihan terakhir kepada orang yang seharusnya menjadi suami, menjadi ayah, dan orang ini memilih untuk menarik selimut, menutup telinga. Haryanto, yang kamu bunuh itu bukan manusia. Pak Budi mengambil kerincingan itu, menggoyangkannya pelan. Tuk, tuk. Suara jenderang yang tumpul menggema di lantai 3 yang senyap. Sama persis dengan suara di malam hujan 30 tahun yang lalu. Haryanto, mendengar suara ini, menjerit ngeri. Ia berlari dan merangkak menuju tangga. Bagian belakang celananya sudah basah, menyebarkan bau pesing. Jangan dibunyikan, jangan. Saya tahu saya salah. Ratna, aku salah. Pak Budi tidak mengejarnya. Ia berdiri di depan dinding yang runtuh, menatap kebaya merah itu. Hujan di luar telah berhenti. Seberkas cahaya bulan yang pucat masuk melalui jendela yang pecah, tepat menyinari kerincingan itu. Entah hanya ilusi atau bukan, Pak Budi melihat ujung kebaya itu bergerak tanpa angin, melambai pelan. Ujung kain itu hanya berayun sedikit, seperti sebuah desahan tanpa suara, lalu kembali diam. Pak Budi berjaga di samping tumpukan puing itu sampai pagi. Polisi mengambil alih kasusnya. 3 hari kemudian,
Di tungku pembakaran kertas sembahyang sebuah kelenteng tua di petak 9, api berkobar dengan ganas. Pak Budi melemparkan kebaya merah, selop bordir, dan kerincingan kasar itu ke dalam api. Api membubung tinggi, tidak ada asap hitam, hanya ada aroma melati yang samar, melayang bersama asap biru ke langit. Adapun Haryanto, ia akhirnya tidak dipenjara. Bagaimanapun, itu adalah kasus lama 30 tahun yang lalu. Pemilik rumah yang lama sudah meninggal dunia. Pelaku utama satu-satunya sudah tiada untuk diadili. Ditambah lagi, undang-undang daluarsa telah lewat. Dinding itu pun runtuh karena usia dan kerusakan. Dianggap sebagai kecelakaan. Jaksa membolak-balik semua pasal, tapi tidak menemukan bukti langsung untuk menuntut Haryanto. Di hadapan selembar surat resmi yang dingin, penderitaan selama 30 tahun tampak pucat dan tak berdaya. Tapi, meskipun ia lolos dari jerat hukum, ia tidak bisa lari dari pengadilan hati nuraninya. Orang-orang yang mengenalnya mengatakan, dalam semalam ia menjadi tua 10 tahun. Punggungnya yang tadinya tegap menjadi bungkuk, rambut hitamnya memutih semua. Ia tidak menjual rumah angker di lokasi emas itu, melainkan mengubahnya menjadi dapur umum gratis. Setiap siang, bos yang dulu angkuh ini mengenakan celemek, membagikan bubur untuk para lansia dan duafa di depan pintu. Ia tidak berani berbicara keras, tidak berani menatap dinding yang telah diperbaiki. Ia hanya terus-menerus berbuat baik, seolah ingin menambal lubang tak berdasar di hatinya. Pak Wiryo di bawah emperan, sambil menyeruput teh kentalnya, berkata pada Pak Budi, hukum tidak bisa menjangkau kejadian 30 tahun yang lalu. Tapi buku catatan Tuhan mencatatnya dengan jelas. Ratna sudah bebas, tapi Haryanto seumur hidupnya akan terpenjara di dalam dinding tak kasat mata itu. Pak Budi tidak berkata apa-apa. Ia berjalan keluar dari gang, memesan semangkuk bakmi ayam di sebuah warung tenda. Uap panas dari kuah mie menerpa wajahnya, mengusir hawa dingin beberapa hari terakhir. Saat menunduk untuk makan, dari sudut matanya, ia melihat siluet seorang wanita berkebaya merah di tengah keramaian, menggandeng seorang anak kecil, berjalan dengan ringan di bawah sinar matahari. Pak Budi mendongak kaget. Siluet itu sudah menghilang di antara kerumunan, tak bisa ditemukan lagi. Tidak ada yang gaib. Mungkin itu hanyalah pemandangan ibu dan anak yang paling biasa di jalanan Glodok. Tapi, Pak Budi tahu, kisah di bangunan tua ini telah berakhir. Dinding itu bukan lagi sebuah penjara. Sinar matahari akhirnya menyinari sudut yang gelap. Kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasan. Jalan kebenaran adalah jalan abadi di dunia. Jika Anda juga percaya bahwa Tuhan Maha Melihat, bahwa hukum mungkin terlambat tapi karma tidak pernah alpa, tolong berikan like untuk Pak Budi, nyalakan lonceng notifikasi, dan berlangganan kisah lama. Bagikan cerita ini. Teruslah berbuat baik. Tak perlu bertanya tentang masa depan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.